Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Diah Permatasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Provinsi DKI Jakarta. Di sini saya akan menjadi coach dari rekan saya, Bapak Warta, yang merupakan pengajar di SD Negeri Mangga Besar 07 Jakarta, yang memiliki permasalahan yaitu kurang fokus atau kurang bersemangat dalam mengajar. Karena apa? Karena melihat siswa-siswinya pun yang tidak semangat atau tidak antusias dan fokus dalam belajar di kelas. Pak Warta ini merupakan guru sekolah dasar kelas 6 yang mengajar semua mata pelajaran, dan terutama pada saat mengajar di kelas 6 ini yaitu mengajar IPA dan matematika. Karena itu kita lihat aja yuk bagaimana proses coaching antara saya dengan Pak Warta. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Dia apa kabar? Baik, alhamdulillah. Itu gimana tuh yang kemarin? Udah terselesaikan tuh? Sudah. Pengisian itu loh. Spreadsheet Iya, ya, spreadsheet sudah. yang keuangan. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, makanya jangan sampai ketinggalan informasi Ah, dong. Bener, aduh, Iya, ketinggalan saya. ya Saking kan? sibuknya Sibuknya banget ya. acara munggahan kemarin. Oh iya, gimana munggahannya, seru ya? Seru. Heboh dong di kelas mah, di Heboh. sekolah mah ya. Pasti makanannya banyak tuh. Iya, gimana Bu Dia? Apa tuh? Ada apa nih? Ada kegiatan apa hari ini? Itu loh, saya ada janjian sebenarnya sih sama Pak Warta. Pak Warta ada sedikit masalah dan gitu. pengen saya untuk meng-coaching dia gitu ya. Iya. Mungkin bagaimana caranya mencari solusi gitu. Dari Pak Warta ya. Ya. Baik. Saya nanti di sini sebagai pengamat ya Bu Dia, sebagai observer. Ya saya minta tolong atuh Iya. ya, Bu Ria mengamati saya. Mana tahu mungkin ada satu hal yang mungkin nggak pas dari saya gitu ya. Insya Allah kan di sini saya akan menerapkan coaching dengan model alur tirta itu loh Bu Ria. Oh, iya. Yang waktu itu Bu Ria share ke saya materinya. Alur tirta itu apa saja? Masih ingat Bu Dia? Ya, alur tirta ada 4 tuh ya. Ada bagaimana kita menentukan tujuannya, Betul. lalu bagaimana kita mengidentifikasi permasalahan dari si coaching itu sendiri, Iya. ya kan. Terus yang ketiga, kira-kira kita mengarahkan nih supaya si coaching itu membuat rencana dari aksi, rencana dari bagaimana mengatasi solusinya. Betul. Dan yang terakhir tuh Bu Ria, aku ingat banget deh yang Bu Ria bilang itu tuh tanggung jawab. Nah, itu Tanggung jawab dari coaching. Betul. Setelah dia menguraikan rencana-rencana yang akan Iya, dilakukan. penguatan lah ya, kayak gitu. Oke, baik, sebelum dimulai nih Bu Dia ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang nanti akan Ibu laksanakan di praktek coaching bersama Pak Warta? Mungkin saya akan mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot itu loh Bu Ria. Ya. Nah, pertanyaan yang berbobot itu ya akan saya arahkan Pak Warta dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga nantinya mungkin Pak Warta bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri gitu Bu Ria. Ya. Terus kira-kira nih nantinya apa indikator ketercapaian dari proses coaching yang nanti Ibu praktekkan? Iya, indikator ketercapaiannya itu kan ada apa ya? Ya intinya adalah bagaimana saya bisa mengarahkan Pak Warta untuk bisa mencari solusi atas permasalahan beliau. Betul. Oke, saya rasa cukup ya Bu Dia ya. Kita tunggu Pak Warta hadir. Kira-kira Pokoknya itu ya. Saya akan Perhatikan saya baik-baik melihat nih. dan mengamati praktek Oke coaching hari ini. deh. Oke. Nah itu dia datang. iya, waalaikumsalam. Baru Malam saya telat. Apa dari mana tuh barusan? Tadi itu ada anak yang apa namanya
biasa anak-anak itu jadi berkelahi. Astagfirullahaladzim. Ya, itu Saya ya. berkelahi, jadi saya harus melerai dulu, harus menyelesaikan dulu permasalahannya, baru Ya, saya ya. bisa tinggal. Iya. Karena kalau langsung ditinggal Betul, betul banget. Ya itu yang harus kita hindari ya, apalagi kalau misalnya yang kita ajar adalah anak SD. Kalau udah anak SD, aduh, udah ngeri deh ya. Nah, bagaimana cara itu pendidikan karakter tuh kayaknya. Iya, betul. Oke. Ya Allah. Jadi gimana Pak Warta? Sudah siap belum nih hari ini? Jadi, Ya Bu Dia, iya betul, saya sebenarnya sudah tidak sabar. Saya ingin berdiskusi dengan Bu Dia. Kebetulan saya ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan, dan saya rasa kalau saya sendiri kurang mampu ya kalau untuk langsung menyelesaikannya secara sendiri gitu. Makanya saya mau berdiskusi dengan Bu Dia, mudah-mudahan solusi tersebut bisa menyelesaikan permasalahan yang saya temukan. dengan senang hati mudah-mudahan ya Pak Warta ya, dengan kita ngobrol nih, anggap aja ngobrol ya. Ngobrol, saya bisa mengarahkan Pak Warta untuk mencari solusi itu sendiri gitu ya. Nah kira-kira nih Pak Warta, apa sih permasalahan Pak Warta sebenarnya gitu loh, yang kayaknya Pak Warta tuh udah pengen banget di-coaching sama Bu Dia gitu kan. Kira-kira permasalahannya apa nih Pak Warta? Jadi begini Bu Dia, saya tuh kadang-kadang bingung ya apa yang terjadi belakangan ini. Karena saya rasa kadang-kadang saya tuh bingung gitu ya, akhir-akhir ini menjadi sedikit kurang bersemangat ya kalau mengajar, dan kadang-kadang saya kurang fokus kalau di kelas. Gitu. Iya. Jadi intinya adalah di sini permasalahan Pak Warta itu nggak fokus dalam mengajar, terus juga kurang semangat ya kan. Jadi karena nggak fokus jadi nggak semangat, gitu ya kan. Betul. Nah terus kira-kira nih ya, coba Pak Warta ingat-ingat lagi deh dalam proses pembelajaran itu gitu ya. Kira-kira mana yang nggak pas? Coba kira-kira Pak Warta bisa nggak merasakan, melihat lagi gitu. Gimana proses pembelajaran Pak Warta di kelas? Saya sekarang itu merasa begini. Saat saya mengajar di kelas, kadang-kadang murid itu kurang memperhatikan saya, ya, kurang memperhatikan saya, dan mungkin itulah yang membuat saya menjadi kurang bersemangat ya untuk mengajar. Pasti ya, benar-benar. Jadi tadi kurang memperhatikan ya muridnya nih, berarti kan bagaimana proses pembelajarannya gitu kan ya. Nah, terus apa sih yang membuat Pak Warta merasa kurang bersemangat tadi? Udah terjawab, yaitu murid kurang memperhatikan. Nah, kalau diingat-ingat lagi ke belakang nih Pak Warta, ya, dalam proses pembelajaran nggak mungkin dong nggak semangat terus. Pastinya ada deh celah-celah Pak Warta itu dalam pembelajaran yang Pak Warta lihat murid itu gembira. Coba Pak Warta ingat-ingat lagi, atau Pak Warta runut dulu nih alur pembelajaran. Saya mau dengar dulu nih alur pembelajaran dari awal sampai akhir. Coba Pak Warta runut dulu nih. Apa saja sih yang sudah Pak Warta lakukan? Biasanya kalau saya masuk ke kelas itu kan masuk ke kelas, kemudian melakukan pembiasaan, melakukan pembiasaan, ada itu mereka berdoa, kemudian mereka melakukan literasi, melakukan literasi. Setelah itu mereka langsung belajar. Mereka langsung belajar dengan membuka bukunya, membuka buku mereka gitu. Nah, kadang-kadang saya juga kadang-kadang menyelipkan kuis-kuis gitu ya, menyelipkan kuis-kuis baik itu secara langsung pakai buku, pakai kertas ya.
kadang juga saya selipkan dengan menggunakan aplikasi. Oh iya. Tapi Aplikasinya apa tuh Pak Warta biasa yang digunakan di ya, kelas? saya kadang-kadang menggunakan Quizzes. Oh Quizzes, jadi udah menguasai dong berarti ya Pak Warta ya? Masih belajar. Masih belajar Masih sama. belajar. Ya intinya kita harus terus berkembang lah ya. Betul. Terus bagaimana? Ada lagi selain itu? Setelah itu gimana? Hanya saja Ibu, saya merasa setiap saya masuk kelas itu murid-muridnya kadang-kadang lesu gitu ya, tampak lesu, kemudian kurang termotivasi. Mereka juga seperti malas dan tidak bersemangat gitu ya jika saya mengajar di kelas tersebut. Jadi kesayanya itu kadang-kadang merasa begini Bu, apakah memang mereka tidak menginginkan saya di kelas tersebut? Seperti itu. Iya. Kehadiran berarti ya, kehadiran Pak Warta di kelas itu bagaimana? Apakah siswa tersebut, para murid itu senang atau enggak gitu ya? Itu tampak seperti itu. Tapi mungkin dari proses pembelajaran yang berlangsung tadi, mulai dari Pak Warta sudah jelaskan tadi, dari awal sampai dengan memberikan kuis. Nah, menurut Pak Warta sendiri, mana yang kurang pas dari yang Pak Warta berikan ke siswa tadi? Kan tadi Pak Warta sudah nginget-nginget nih proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, sudah itu Pak Warta inget-inget lagi nih, ada nggak yang nggak pas ya kira-kira yang membuat anak-anak itu tadi nggak semangat belajarnya, nggak fokus belajarnya, sehingga Pak Warta juga sampai nggak semangat juga gitu loh. Gimana kira-kira? Apa mungkin mereka itu kurang pas dengan penjelasan yang saya berikan mungkin ya Bu ya, atau dengan cara saya menjelaskan materi pembelajaran di kelas ini sehingga mereka itu terlihat kurang antusias. Emang penjelasannya Pak Warta pakai metode yang gimana nih? Pakai cara gimana nih? Selama ini saya masih banyak menggunakan metode ceramah sih. Metode ceramah. Jadi saya ceramah di depan kelas, anak-anak duduk gitu ya, anak-anak duduk mendengarkan. Lalu setelah itu saya berikan tugas. Selain itu ada lagi nggak Pak Warta? Saya sudah coba sih beberapa kali mengajak mereka bermain dalam pembelajaran ya. Saya juga mengadakan diskusi kelompok, pernah mengadakan diskusi kelompok. Terus gimana tuh antusiasnya, ada nggak? Nah, pada saat mereka berdiskusi itu justru mereka sepertinya lebih senang. Mereka lebih antusias, lebih semangat ya. Dibandingkan dengan ketika saya menjelaskan. Tadi saya juga pernah memberikan kuis, memberikan game. Saya juga pernah memutarkan video, terus mengajak belajar di luar kelas gitu. Tapi setelah itu berakhir, ketika saya menjelaskan, mereka terlihat kurang antusias kembali. Jadi lebih banyak ketika mereka melakukan kegiatan sendiri, itu melakukan kegiatan langsung, mereka sangat antusias, sangat senang dengan kegiatan pembelajaran itu. Tapi ketika saya jelaskan kembali untuk memberikan ini ya penguatan terhadap materi pembelajaran, kayaknya mereka udah lemes lagi. 4L gitu ya, 4L, lemah, letih, lesu ya, lupa. Nah, ya. Oke, jadi sudah sebenarnya sih dari tadi yang Pak Warta jelaskan proses pembelajaran, di situ bisa terlihat ya Pak Warta, Pak Warta bisa melihat mana yang ketika mana murid itu bersemangat, ketika mana murid itu tidak bersemangat, itu sudah terlihat. Dan juga ketika mana si murid itu antusias atau tidak terhadap apa yang kita berikan di kelas, itu bisa terlihat dari yang Pak Warta sudah jelaskan tadi. Nah, terus kalau boleh nih, saya menyimpulkan. Nah, kira-kira Pak Warta itu dari yang tadi, mana yang menurut Pak Warta itu atau mungkin ada materi yang nggak pas yang kira-kira membuat mereka nggak bersemangat? Ya, materi yang mana sehingga pada saat materi tertentu, kan tadi udah tuh pada saat kegiatan pembelajaran. Nah, kita gali lagi nih, kita lihat lagi nih. Kan pasti ada KD-KD tuh. Nah,
terlihat nggak di situ KD mana sih murid yang nggak pas dalam pembelajaran atau yang pada KD A, KD 1.1 misalnya. Nah itu apakah terlihat bagaimana kira-kira dari situ? Kalau saya perhatikan ya, sepertinya anak-anak itu agak sedikit lesu ketika KD yang saya bahas, materi yang saya bahas itu tidak berkaitan langsung dengan mereka. Contohnya gini, saya membahas kemarin itu tentang peredaran darah, Bu. Tentang peredaran darah. Nah, mereka itu ternyata karena mungkin apakah saya yang menjelaskannya kurang pas ya, jadi mereka tuh awalnya ya mendengarkan, fokus gitu ya. Beberapa menit kemudian, Bu, beberapa menit kemudian tetap mereka udah mulai tengok kanan tengok kiri, ngobrol lagi ya, ujung-ujungnya kan saya tuh tersulut emosi juga ya, terpancing gitu akhirnya ya begitulah, Bu. Nah kalau pada saat itu masih ingat nggak waktu loka kemarin kita praktek? Iya betul. Kalau ketika kita terpancing atau tersulut emosi harus gimana? Sepertinya harus stop dulu ya. Iya. Harus menggunakan teknik stop. Mindfulness-nya kita mainkan. Itu jangan lupa sih bisa kita selipkan di kegiatan pembelajaran ya Pak Warta. Sehingga ketika kegiatan pembelajaran kita tidak terpancing gitu loh. Ya. Nah, tadi pada saat 15 menit di awal Pak Warta menjelaskan materi itu sistem peredaran darah kan semangat tuh. Iya. Terlihat ya. Iya. Nah, kira-kira menurut Pak Warta sendiri ada nggak yang salah dari cara Pak Warta tadi? Karena mungkin saya mengajarkan materi peredaran darah tersebut hanya dengan menjelaskan kali ya Bu ya, tanpa menggunakan media pembelajaran yang tepat. Apakah iya betul sebentar. Iya, kemarin itu saya hanya menjelaskan saja sambil saya gambar sendiri di papan tulis. Jadi saya gambar nih peredaran darah besar itu seperti apa. Gambarnya mirip nggak? Ya, namanya juga langsung menggambar di papan tulis ya Bu ya. Jadi ya mencang-mencong. Kalau menurut Pak Warta menarik nggak? Sepertinya kurang. Ya, itu ya. Jadi gimana nih supaya membuat anak-anak tadi antusias, tertarik, sehingga dalam pembelajarannya mereka tetap fokus pada saat kita memberikan materi gitu Pak Warta. Sudah pernah nyoba di KD yang mana Pak Warta kira-kira? Berarti saya harus menggunakan media pembelajaran yang tepat ya. Iya. Harus menggunakan media pembelajaran yang menarik bagi mereka. Pernah coba di KD yang mana tuh? Saya pernah mengajarkan tentang bilangan bulat, Bu. Saya mengajarkan bilangan bulat, tapi saya hanya menggunakan media ini aja, Bu. Apa namanya? Tutup botol berbeda warna gitu ya. Tutup botol berbeda warna. Saya gunakan tuh sebagai kancing-kancing. Saya sebutnya itu sebagai blok bilangan bulat gitu ya, blok bilangan bulat. Nah, mereka itu langsung menyebutkan, oh ini kalau ada dua tutup botol yang beda warna itu sama dengan tidak ada gitu, atau sama dengan tidak dihitung. Nah, ketika penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan itu mereka sangat antusias dan cepat menangkap ternyata. Jadi pada saat menggunakan teknik apa tadi atau metode apa tadi? Dengan menggunakan media pembelajaran. Jadi dari tadi sudah kita runut ya Pak Warta, mulai dari kegiatan pembelajaran sudah terlihat ketika mana siswa itu antusias atau fokus, terus juga ketika Pak Warta mengajarkan atau pada saat memberikan materi, pada saat KD mana waktu itu Pak Warta pernah melihat, nah sudah terlihat juga tadi dengan apa tadi Pak Warta bilang menggunakan metode pembelajaran media pembelajaran. Nah dari situ sebenarnya sudah oke gitu loh, sistem pembelajaran Pak Warta udah bagus. Hanya saja mungkin ya Pak Warta mungkin harus lebih bisa memilih mungkin ya gitu ya. Nah dari situ sudah terlihat yang tadi itu Pak Warta. Nah
kira-kira nih permasalahan kan tadi sudah ada, rencananya gimana nih? Aksinya apa yang mau Pak Warta lakukan? Mungkin gini ya, rencana saya ke depannya berarti saya harus memperbaiki proses pembelajaran yang saya lakukan ya Bu. Yang pertama mungkin dari metode pembelajaran yang saya itu gunakan. ada di, berarti kan ada di RPP. nah mulai dari rencananya iya dari RPP. itu di situ ya, dari mulai RPP lalu baru ke prosesnya. iya. Nah terus jadi gimana kira-kira aksinya nanti yang mau Pak Warta lakukan? Nanti mungkin begini Bu, terkait kan yang tadi masalah itu di yang pembelajaran tentang peredaran darah itu ya. Peredaran darah mungkin nanti saya akan buatkan RPP yang lebih bagus lagi. Saya mungkin harus membuat menggunakan model pembelajaran, mungkin problem atau project based learning mungkin cocok ya untuk mengajarkan materi tersebut. Saya akan coba menggunakan project ini. Nanti saya akan coba buat RPP yang project based learning. Kemudian saya juga akan menggunakan media pembelajaran, media pembelajaran yang cocok dengan materi peredaran darah tersebut supaya mereka lebih antusias dalam belajar, mereka juga lebih menangkap apa yang saya sampaikan gitu ya. Nah berarti setelah ini Pak Warta mau bagaimana nih? Prioritas utamanya itu yang mana? Prioritas utama saya sih yang itu ya Bu ya, yang tentang peredaran darah dulu, yang memang baru kemarin nih saya ajarkannya. Jadi saya fokus ke situ dulu supaya permasalahan yang ada di situ bisa terselesaikan, supaya anak-anak bisa mendapatkan poin dari materi tersebut, kemudian mereka memahami tentang sistem peredaran darah pada manusia tersebut gitu. Seperti itu sih Bu. Mungkin kalau kita melihat ke fokus tadi nih Pak Warta, ya kita harus ingat ke yang kemarin. Apa tuh yang sudah kita lakukan itu kan? Metode apa dulu tuh yang tadi Pak Warta sudah katakan sebelum kita masuk ke pembelajaran, lebih ke supaya anak-anak fokus kita harus ini dulu ya, harus di ke mindfulness iya, dulu ya. pertama itu dulu. Kemudian baru masuk baru masuk ke pembelajaran. Oke, itu luar biasa sekali ya Pak Warta ya, langkah-langkah Pak Warta tadi sudah dijelaskan mulai dari RPP-nya, metode pembelajarannya sampai media pembelajaran, dan juga ingat tadi diselipkan juga yang tadi mindfulness-nya. Itu sebenarnya itu yang mungkin belum saya biasakan di kelas ya. Iya benar Pak. Jadi kadang-kadang lupa. Nah, memang kadang guru itu lebih fokus ke materi. Sebentar. Oh iya silakan. Oke, ya itu ya Pak Warta ya. Jadi langkah-langkah Pak Warta itu luar biasa banget ya. Nah dari semua yang sudah tadi Pak Warta rencanakan nih ya, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Pak Warta dalam proses tadi semua pembelajaran tadi? Ada nggak orang yang bisa membantu Pak Warta dalam menggerakkan atau merealisasikan aksi atau rencana Pak Warta tadi? Kalau dalam hal ini kan tadi Pak Warta kurang dalam mindfulness atau dalam PSE. Nah kira-kira ada nggak sih orang yang bisa membantu Pak Warta dalam kegiatan atau rencana aksi tadi? Kalau untuk orang yang bisa saya minta bantuannya, mungkin saya bisa minta bantuan rekan saya ya, yang sama-sama mengajar di kelas yang sama. Jadi mungkin siapa tuh Pak? Siapa nih Pak Warta? Mengajar sama siapa Pak Warta? Saya mengajar sama-sama dengan Bu Ari. Oh Bu Ari. Bu Ari. Jadi nanti saya minta bantuan beliau untuk menghandle dulu pada mindfulness itu mungkin ya. Atau mungkin nanti saya juga akan belajar langsung kepada beliau bagaimana sih sebenarnya mindfulness yang bagus gitu ya. Betul. Mungkin bisa lebih ke, kalau tadi Bu Ari ya berarti Bu Ari itu menjadi tutornya Pak Warta gitu ya. Oke, kalau begitu berarti tadi bisa lah bersama-sama Bu Ari. Kalau bersama berarti mungkin masuk ke kelas Bu Ari gitu kan. Nah terus
Pokoknya Pak Warta itu luar biasa. Rencananya tadi sudah juga oke. Pokoknya nih Pak Warta harus tetap semangat dan yakin bahwa Pak Warta itu bisa tetap menyemangati anak-anak ya. Dari diri kita dulu gitu kan. Dari diri kita dulu, lalu kita semangatin anak-anak, kitanya semangat, anak-anak pasti semangat ya kan. Nah terus setelah itu baru setelah itu intinya adalah kita yang mendorong anak-anak itu semangat. Tadi langkah-langkahnya itu sudah oke. Nah, bagaimana kita merealisasikan? Bagaimana kita mengupayakan supaya semua bisa terrealisasi dengan baik, gitu ya Pak Warta ya. Pokoknya tetap semangat dalam mencerdaskan anak bangsa. Ya, terima kasih banyak atas masukannya. Terima kasih juga untuk diskusinya ya Bu ya. Karena benar sekali setelah diskusi ternyata tercerahkan dan bisa menyelesaikan apa yang saya hadapi di kelasnya. Mudah-mudahan kelas saya bisa menjadi lebih semangat dan saya pun lebih antusias ya. Betul sekali ya. Pokoknya intinya mudah-mudahan sharing kita hari ini gitu ya bisa bermanfaat buat Pak Warta, buat saya juga dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Pak Warta, sukses selalu. Saya langsung pamit. Ini mau kemana lagi nih? Kebetulan saya ada urusan lagi. Tadi itu ada WA, artinya saya harus ke kantor kakak kelas. Terima kasih banyak ya. Sama-sama sukses selalu ya Pak Warta. Amin ya hati-hati di jalan. Ya, Bu Dia, kira-kira nih untuk selanjutnya ke depannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching? Nah ini Bu Dia, kompetensi kan itu ada 3 tadi ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga tadi pertanyaan yang berbobot. Nah dari 3 kompetensi ini saya sudah berhasil gitu ya dalam menerapkan tadi bertanya atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga Pak Warta bisa mencari solusinya sendiri gitu loh untuk dirinya. Nah dari 3 kompetensi ini saya merasanya di Bu Ria ya sebagai seorang coach itu saya perlu mengembangkan kompetensi mendengarkan yang aktif, lebih aktif lagi dalam mendengarkan, dalam fokus mendengarkan. Kadang-kadang mungkin dari saya sendiri ya kurang fokus gitu mendengarkannya, meskipun mungkin saya sudah merasa hadir nih penuh di sini, tapi ya tahu sendiri dong ibu-ibu mikirin di rumah, agak kurang fokus dalam mendengarkan si coach bercerita gitu ya. Itu aja sih yang insya Allah saya akan kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dari coach itu sendiri. Terima kasih Bu Dia. Setelah saya amati dan saya lihat praktek coaching hari ini bersama Pak Warta sudah berjalan sangat baik, sukses. Alur ceritanya juga terlihat dengan jelas dan di akhir Pak Warta juga sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah, betul sekali. Oke, terima kasih Bu Dia. Terima kasih loh sudah nemenin aku di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan hari Bu Dia berikutnya lebih baik lagi. Sama-sama Bu Dia. Liburan kemana nih? Yuk. Di rumah aja kali ya. Di rumah aja, puasa kan puasa ya. Ya deh, sukses lah ya puasanya. Makasih banyak ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warta, calon guru penggerak angkatan ke-7 Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching terkait dengan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru. Hari ini saya akan melakukan coach dengan teman saya yaitu Bu Ria, salah satu guru di SDN Mangga Besar 03 Pagi. Bu Ria ini memiliki permasalahan terkait dengan antusiasme siswa yang rendah terhadap pembelajaran yang dilakukannya di kelas. Selain itu, dalam pengumpulan tugas pun mereka tidak 100% mengumpulkan dengan tepat waktu. Seperti apa keseruan coaching kita hari ini?
Mari kita saksikan bersama. Halo Pak Warta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dia, Apa kabar? alhamdulillah baik Bu Dia. Sehat Bu Dia, ya? apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi mau ngapain nih? Kok kayaknya lagi repot ya? Iya, kebetulan hari ini tuh saya ada agenda ya Bu Dia. Hari ini rencananya saya mau coaching. Oh, coaching. Betul. Jadi siapa nih yang mau di coaching? Coachingnya siapa coachingnya? Coachingnya Bu Ria. Hari Bu ini tuh saya mau Ria. coaching sama Bu Ria. Ya, beliau katanya ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan segera di kelasnya gitu. Jadi hari ini beliau minta bantuan saya untuk menjadi coachnya gitu. Terus pakai metode yang mana, Pak Warta? Untuk metode coachingnya saya akan menggunakan alur tirta. Oh, model alur Ya, tirta. modelnya alur tirta. Masih ingat kan langkah-langkah prosedurnya kan? Masih alur Oke. tirta. Gitu. Jadi mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi dan tanggung jawab. Betul sekali. Jadi ada 4 poin ya yang ada di Betul, situ. ada Terus 4 poin. kira-kira kompetensi inti apa aja sih yang kira-kira Pak Warta akan inikan dalam coaching ini? Ya, kalau untuk kompetensinya kan ada 3 ya. Kompetensi inti dalam coaching itu ada 3, ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan dengan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk hari ini saya akan coba untuk lebih memperbanyak mungkin ya. Jadi lebih kira-kira itu ya memperdalam yang mau dari- di apa namanya? Yang mau Pak Warta kembangkan dari si coaching Ya. itu sendiri ya. Jadi lebih banyak ke mengajukan pertanyaan yang berbobot mungkin ya. Oke. Itu karena memang kan supaya si coaching itu sendiri dia bisa menemukan solusi, menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Betul sekali. Jadi benar-benar kita itu bukan memberikan jawaban, Betul, melainkan kita yang mengarahkan nih Nah. dari pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak Warta tadi supaya Bu Ria bisa menemukan jawaban atas permasalahan itu tadi, gitu ya Pak Warta ya. Seperti itu Bu Dia. Oke lah kalau begitu mudah-mudahan sukses deh ya. Amin. Kita bisa mengarahkan Bu Ria supaya teratasi permasalahannya. Terima kasih Bu Dia. Iya. Mohon bantuannya ya Bu Dia. Siap. Nanti kalau misalkan saya ada salah-salah, mungkin nanti di akhir Bu Dia bisa memberikan refleksi ya. Karena kalau saya sendiri yang merefleksi kadang-kadang karena terhadap diri sendiri mungkin ya, jadi kadang kurang mengena gitu. Tapi kalau ada yang melihat, ada yang merefleksi dari orang lain itu biasanya lebih objektif. Betul sekali. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat dong. Sehat. Meskipun agak-agak terlihat berbeda nih, Cile. Saya mau coaching sama Pak Warta. Mudah-mudahan saya menemukan solusi ya Pak dari permasalahan saya. Gitu Bu Dia. Jadi udah ini ya, udah siap ya. Siap. Oke, bolehlah dimulai aja Pak Warta, silakan. Mulai saja ya Bu Dia ya. Ya. Ya baik. Nah Bu Dia, Jadi begini Pak Warta, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid yang saya ajar di kelas 6 ini kurang sekali antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Pengumpulan tugas pun jarang sekali bisa terkumpul 100%. Kebanyakan dari mereka itu tidak mengerjakan tugas. oke, berarti permasalahan yang Bu Ria hadapi di kelas itu adalah terkait dengan antusiasmenya ya, antusiasme siswa dalam menerima pembelajaran yang Bu Ria ajarkan. Betul, Seperti itu. betul. Kemudian
juga siswa kurang perhatian dalam mengerjakan tugas. Betul. Oke Bu Ria. Menurut Bu Ria nih, apa tujuan? Kan tentu saja ya, kita melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya tersendiri. Nah, tujuan Bu Ria itu sendiri untuk melakukan coaching ini sebenarnya apa? Ya. Tujuan saya coaching bersama Pak Warta di pagi hari ini, saya sangat mengharapkan sekali Pak mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme siswa-siswa yang saya ajar di kelas 6. Oke, berarti Bu Ria mengharapkan solusi ya? Mengharapkan solusi dari permasalahan yang dihadapi di kelas. Maka dari itu Bu Ria sekarang melakukan coaching bersama saya gitu, seperti itu. Oke, sebenarnya saya membantu Bu Ria bukan berarti saya yang paling bisa ya Bu Ria ya. Karena memang saya juga kan masih belajar. Saya juga sama seperti Bu Ria dulu, tapi mudah-mudahan dengan kita ngobrol sekarang, kita berbincang-bincang seperti ini, kita berdiskusi, mudah-mudahan kita menemukan solusi terhadap permasalahan yang Bu Ria hadapi di kelas. Itu ya? Ya. Oke. Nah, gini nih, menurut Bu Ria, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali Pak Warta, hal yang paling utama penyebab masalah ini sepertinya terletak pada proses pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas ya Pak. Memangnya bagaimana pembelajaran yang Bu Ria laksanakan di kelas saat ini? Iya, sepertinya saya itu lebih mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas Pak. Bahkan cenderung monoton ya. Dan saya juga jarang sekali memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk berpendapat atau untuk mengajukan pertanyaan dalam kelas. Berarti pembelajaran yang sekarang masih dilaksanakan oleh Bu Ria itu masih terpusat pada guru gitu ya. Betul. Secara bahasa kerennya itu teacher center. Iya. Oke, berarti anak-anak keterlibatannya itu tidak terlalu banyak mungkin ya. Iya. Maka oleh sebab itu anak-anak kurang antusias terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ria. Oke. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu menjadi lebih antusias? Menurut saya, murid-murid itu bisa menjadi lebih antusias. Sebenarnya murid-murid itu menginginkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan, riang, gembira dalam kelas dan tidak monoton ya Pak ya. Monoton, oke, berarti memang kalau kita sendiri juga ya, kita juga kalau melakukan suatu kegiatan kita tidak lebih suka, lebih senang gitu ya. Kalau kegiatan yang kita lakukan itu kita terlibat aktif ya, kita itu terlibat aktif dalam pembelajaran, kita terlibat aktif dalam kegiatan tersebut. Jadi mungkin kita juga lebih antusias ya, seperti itu. Oke. Memang saya juga sependapat dengan Bu Ria nih. Nah, menurut Bu Ria, kegiatan apa saja yang bisa membuat murid-murid tersebut senang dan tidak membosankan gitu dalam pembelajarannya? Sepertinya ya Pak ya, supaya murid-murid itu senang dan tidak membosankan, pembelajaran itu harus lebih banyak berpusat pada murid. Jadi mereka lah yang aktif dalam mempelajari sendiri materi yang dibahas pada saat itu. Selain itu mungkin saya juga harus lebih banyak memberikan ice breaking atau games-games interaktif sehingga mereka lebih antusias lagi dalam mengikuti pembelajaran. Betul ya, memang kadang-kadang memang ketika belajar itu ada rasa bosan ya, ada rasa bosan, ada jenuh, tapi dengan kita memberikan ice breaking mungkin ya, dengan memberikan ice breaking betul sekali bisa menghilangkan kejenuhan itu. Jadi anak-anak bisa fokus kembali untuk belajar. Apalagi sekarang kan Bu Ria, kemajuan zaman semakin canggih ya, teknologi semakin canggih, apapun bisa kita bawa ke kelas, apapun bisa kita lakukan di dalam kelas itu ya. Dan mungkin itu bisa kita gunakan mungkin ya Bu Ria ya. Betul. Saya juga sepakat nih dengan apa yang Bu Ria sampaikan. Kita harus lebih banyak memperbanyak ice breaking dan juga game-game pembelajaran.
Bu Ria pernah tidak melakukan ice breaking sebelumnya? Belum, Pak. Belum pernah ya. Oke. Tapi Bu Ria pernah melihat ice breaking? Pernah. Saya suka lihat di YouTube atau di real story Instagram. Saya pernah melihat. Iya, memang sih ya. Dengan banyaknya media sosial saat ini juga banyak memberikan referensi bagi kita ya. Iya. Jadi kita tidak hanya belajar dari buku-buku gitu. Jadi kita juga bisa melihat dari media sosial. Memang itu ya, dampak positif dari media sosial bagi kita. Oke. Nah, terkait dengan tugas yang diberikan kepada murid Bu Ria, apa kira-kira penyebab mereka banyak yang tidak mengerjakan tugas tersebut? Iya, memang dalam pengumpulan tugas juga ya Pak Warta, tidak sampai 100%, tidak semuanya anak-anak mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu mungkin penyebabnya karena tugas yang saya berikan itu sangat banyak ya Pak Warta, dan kemungkinan juga saya memberikan tugas tanpa sumber belajar yang tepat saya berikan ke mereka. Berarti Ibu lebih banyak memberikan tugas, sedangkan pembelajarannya pusatnya ke Ibu, kemudian sumber belajarnya juga kurang tepat, kurang menarik ke anak. Gitu. Nah, terkait dengan sumber belajarnya, kalau saya boleh tahu, sumber belajar seperti apa yang selama ini Bu Ria berikan kepada siswa? Iya, sumber belajar yang selama ini saya berikan Pak Warta itu biasanya hanya berupa buku teks yang ada di perpustakaan. Oke, berarti anak-anak bukan lebih banyak ya. Anak-anak fokusnya gitu ya. Fokusnya hanya ke buku teks. Oke, buku teks saja ya. Oke, nah menurut Bu Ria sendiri, ada tidak sebenarnya sumber belajar lain selain buku teks yang bisa kita berikan nih kepada mereka? Sebetulnya sumber belajar itu banyak ya Pak Warta ya. Kalau saya pikir itu seperti artikel di blog bisa jadi sumber belajar. Video pembelajaran di YouTube banyak sekali. Kemudian juga kita bisa menggunakan aplikasi yang sedang tren di media sosial ya Pak ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, berarti memang bukan hanya kita ya, bukan hanya kita sebagai gurunya yang bisa belajar dari media sosial, anak-anak juga mungkin ya. Bisa. Jadi lebih banyak ke kreativitas kita mungkin ya. Sebagai guru bagaimana kita mengarahkan siswa untuk menggunakan media sosial dengan baik gitu ya. Iya. Ya, betul sekali Bu ya. Saya yakin kalau kita menggunakan berbagai sumber dalam pembelajaran, pasti anak-anak atau murid-murid juga lebih antusias ya, lebih antusias dalam pembelajaran. Nah, oke. Sekarang nih, kan kalau kita membahas permasalahan itu tidak afdol ya, tidak lengkap kalau kita hanya membahas permasalahannya saja, sia-sia ya, rasanya sia-sia gitu kalau kita hanya membahas permasalahannya saja. Tentu kita harus ada rencana, harus ada solusinya dari permasalahan tersebut. Terkait dengan rencana sendiri, nah apa yang Ibu Ria bisa rencanakan gitu ya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya. Sudah ada rencana belum? Sudah ada Pak. Sudah ada rencananya bagaimana? Iya. Rencana untuk memperbaiki proses pembelajaran dalam kelas. Yang pertama, saya harus merancang pembelajaran dengan aktivitas yang lebih menyenangkan bagi murid. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, dalam memberikan tugas juga sebaiknya saya memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengerjakan sesuai minat dan kemampuan masing-masing, sehingga anak-anak tidak merasa terpaksa dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Betul. Nah, berarti memang betul ya apa yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah, oleh Kemendikbud ya, Kemendikbudristek terkait dengan Merdeka Belajar. Betul, terkait dengan Merdeka Belajar. Jadi anak-anak itu boleh memilih gitu ya,
boleh memilih, bebas memilih apakah mereka mau mengerjakan tugasnya melalui tulisan mungkin ya Bu Ria ya, seperti itu, atau mungkin bisa mereka membuat video, atau mungkin mereka buat gambar gitu ya, atau bermain peran sesuai dengan minat mereka masing-masing. Saya juga yakin sih kalau misalkan kita melakukan hal-hal seperti itu, permasalahan-permasalahan tadi lebih cepat untuk terselesaikan ya. Iya, akan terselesaikan gitu. Anak-anak tidak ada lagi yang merasa bosan di kelas mungkin ya. Apalagi kan di Bu Ria sendiri nih, anak-anak diperbolehkan membawa handphone tidak? Sesekali boleh Pak. Sekali boleh, ya betul sekali, karena memang kita juga tidak bisa membatasi ya. Betul. Tidak bisa membatasi mereka tidak boleh membawa handphone karena kita juga butuhkan dalam pembelajaran. Iya, betul. Jadi sesekali ya boleh saja mereka bawa handphone, asalkan mungkin kita gunakan dengan baik. Dan kita juga ke mereka ada kesepakatan ya, seperti yang kita bahas sebelumnya nih, kita juga di kelas kan harus ada kesepakatan kelas terkait dengan membawa handphone, juga tentu harus ada kesepakatan kelasnya. Nah, oke. Bagus sekali rencana yang Bu Ria telah susun. Semoga berhasil ya Bu Ria ya. Ya Pak, amin. Oke, nah selanjutnya apa komitmen Ibu, apa komitmen Bu Ria terhadap rencana yang telah Bu Ria susun tadi? Ya, komitmen saya berkomitmen Pak Warta untuk terus memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya. Saya juga akan berusaha untuk menyajikan sumber belajar yang beragam sehingga murid-murid bisa bereksplorasi dengan minatnya masing-masing. Oke, jadi memang kita itu bukan hanya sekali mungkin ya Bu Ria ya. Iya. Kita menemukan masalah lalu kita selesaikan hanya saat itu saja. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita berkomitmen untuk menjadi lebih baik, untuk terus lebih baik gitu ya, untuk terus melakukan pembelajaran yang inovatif tentunya. Kreatif dan inovatif. Betul sekali Bu Ria. Saya setuju nih dengan apa yang Bu Ria sampaikan. Semoga berhasil ya Bu Ria dalam menjalankan rencananya. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan. Amin, amin. Terima kasih Pak Warta atas waktunya kita sharing di pagi hari ini. Ya, sama-sama Bu Ria. Semoga permasalahannya terselesaikan. Semoga kedepannya anak-anak lebih antusias dan bisa mengumpulkan tugas sesuai dengan apa yang kita berikan. Seperti itu. Terima kasih Pak Warta. Sama-sama Bu Ria. Sama-sama Bu Ria. Mudah-mudahan apa yang tadi Bu Ria sudah lakukan sharing bersama Pak Warta gitu ya, coaching bersama Pak Warta, bisa mendapatkan solusi, dan solusi itu merupakan solusi yang terbaik buat Bu Ria. Nah, semangat dalam mencerdaskan anak bangsa ya, intinya adalah yang tadi Pak Warta bilang, merdeka belajar. Ya, bagaimana kita memerdekakan murid agar tetap bahagia. Betul ya. Oke Bu Ria, semangat lah ya. Ya. Sukses selalu. Amin. Kedepannya bagaimana caranya kita membuat anak itu betah di dalam kelas, semangat di dalam kelas ya. Jangan sampai anak nggak betah di kelas gitu kan. Betul. Memang benar banget sih Bu Ria ya. Oke. Ada lagi? Cukup. Terima kasih Bu Ria, saya pamit ya. Mau mana lagi sih? Ada urusan lagi nih Pak Warta. Mentang-mentang libur mau jalan-jalan aja. Iya. Oke deh, semoga harinya lebih baik dari Amin. Terima kasih Pak Warta. Sukses selalu ya Bu Ria ya. Ya, amin Bu Ria. Yuk, hati-hati di jalan. Oke Pak Warta, keren banget tadi Pak Warta sudah oke. Nah, dari coaching yang tadi, kira-kira menurut Pak Warta sendiri sudah tercapai belum tuh tujuan dari Pak Warta tadi kan ya, yaitu mencarikan solusi atau mengarahkan supaya Bu Ria tadi mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Kira-kira bagaimana?
kalau melihat tadi jalannya coaching yang saya lakukan ya, saya rasa apa yang saya harapkan, tujuan yang saya tetapkan tadi sudah tercapai ya Bu Diah ya. Karena memang tadi ada permasalahan, kemudian Bu Ria juga di ujungnya, di akhirnya Bu Ria bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan sendirinya. Bukan saya yang memberikan solusi, tapi justru Bu Ria yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapinya itu. Iya, tentunya karena Pak Warta sudah memperlihatkan alur Tirta tadi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ria, sehingga Bu Ria bisa mengeksplor dirinya untuk menjawab atas permasalahannya sendiri, gitu ya Pak Warta ya. Oke, terus kira-kira kompetensi yang lainnya gitu ya, yang lain yang ingin Pak Warta kembangkan, kira-kira masih ada nggak sih selain yang tadi pertanyaan berbobot? Pertanyaan berbobot tadi sudah mulai ya, sudah lumayan gitu, sudah terlihat. Untuk kehadiran penuhnya juga sepertinya sudah ada ya Bu. Nah, mendengarkan dengan aktif juga alhamdulillah saya sudah mulai bisa mendengarkan dengan aktif pada saat coaching itu. Jadi nggak ada nih kompetensi lainnya kira-kira yang mau benar-benar Pak Warta kembangkan lagi nih di kemudian hari untuk coachingnya? Mungkin lebih ke kehadiran penuh ya Bu ya. Karena kadang-kadang kan sambil mendengarkan, memang saya mendengarkan gitu, tapi kadang-kadang saya aktif dengan kegiatan yang lainnya ya, apalagi kalau handphone bunyi kan jadi fokusannya kurang gitu ya. Ya betul Bu. Jadi kehadiran diri itu memang ketika kita coaching ya harus penuh, sepenuhnya kita mendengarkan si coach dalam berbicara. Oke Pak Warta, luar biasa deh hari ini coachingnya udah keren banget. Semuanya dari alur Tirta sudah terlihat dan sudah Pak Warta arahkan Bu Ria untuk mencari solusinya, dan sehingga Bu Ria bisa mendapatkan solusinya sendiri, dan mudah-mudahan Bu Ria bisa semua yang tadi direncanakan Bu Ria bisa direalisasikan di dalam kelas. Gitu aja. Oke lah Pak Warta ya. Semangat selalu lah dalam mencerdaskan anak bangsa. Sehat-sehat ya Pak Warta ya. Amin. Saya pamit dulu ya Pak Warta ya. Siap Bu Ria. Sudah ditunggu nih di depan. Oke, siap. Semangat. Semoga harinya menyenangkan ya Bu. Amin. Terima kasih Pak Warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Virgiana, CGP Angkatan 7 DKI Jakarta. Kali ini saya akan mempraktikkan coaching bersama dengan Bu Diah, seorang guru SMA Negeri 2. Saya sebagai coach dan Bu Diah sebagai coachee yang mempunyai permasalahan dalam menggunakan IT dalam pembelajaran di kelasnya. Bagaimana praktik coaching yang saya laksanakan? Mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum Bu Ria. Waalaikumsalam Pak Warta. Apa kabar hari ini? Kabar baik, alhamdulillah. Sepertinya lagi sibuk nih. Iya nih, saya udah janjian sama Bu Diah lagi Bu Diah mau coaching, sharing. Coaching. Oke, begitu. Nah, untuk coaching itu sendiri Bu Ria sudah ada persiapan belum Bu? Persiapan untuk coaching hari ini Pak Warta, saya sudah mempersiapkan mempelajari metode model alur Tirta yang mana ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Selain itu juga kompetensi dalam coaching juga sudah saya siapkan. Gaya Pak Warta yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut mana nih yang kira-kira akan Bu Ria kembangkan pada coaching kali ini?
Yang akan saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Pak. Pertanyaan berbobot. Dengan harapan ya bisa mengarahkan Budia untuk menemukan solusi dari permasalahan. Iya betul, karena memang kan pertanyaan berbobot itu bisa mengacu mengacu pada penyelesaian dari masalah-masalah yang dihadapi. Jadi kita menggali menggali permasalahan yang ada, lalu disimpulkanlah kira-kira apa nih yang bisa menjadi solusi gitu. Oke, nah menurut Bu Ria indikator ketercapaian dari coaching ini sendiri seperti apa? Indikator ketercapaian tujuannya ya tadi Pak ya, mudah-mudahan dengan kita sharing, saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada Budia akan menemukan solusinya sendiri. Jadi saya mengarahkan Budia bagaimana Budia bisa menemukan solusinya. Betul ya, perlu diingat ya Bu ya, kalau sebagai coach itu kan kita bukan berarti kita yang memberikan solusi ya Bu ya, tapi justru kita menggali apa yang ada pada coach tersebut, potensi pada diri coach, sehingga dia bisa menyelesaikan sendiri permasalahan yang dia. Oke, selamat melaksanakan coachingnya ya. Ya, terima kasih Pak Warta. Saya di sini ya, sambil melihat seperti apa sih sebenarnya coaching itu. Ya. Baik. Ini dia ini. Alhamdulillah datang juga Pak Warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Budia, Pak Warta? Baik. Budia sendiri gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Baik ya. Sebenarnya ada sedikit galau gitu ya. Bagaimana Budia permasalahan yang kemarin? Sudah menemukan solusinya? Nah itu dia yang mau saya hari ini diskusikan sama Budia. Kalau Budia nggak keberatan tentunya. Apa nih yang mau didiskusikan? Ini loh Budia. Ingat dong masa-masa pandemi. Ya. Di masa pandemi itu kan kita nih sebagai guru kan harus punya keterampilan lebih dalam hal IT. Nah, seperti yang Budia tahu nih ya, kan kita mah sebelumnya ya biasa aja, paling gitu cuma pakai kuisnya nggak berbasis IT. Nah, sekarang kan segala sesuatunya harus berbasis IT. Sedangkan saya sendiri aja masih kurang menguasai IT itu sendiri Budia. Terus kira-kira menurut Budia bagaimana ya? Saya harus bagaimana gitu loh Budia. Oh jadi permasalahan Budia itu dengan tuntutan kemajuan zaman sekarang ini, kemajuan IT, tapi ternyata Budia itu belum menguasai pembelajaran IT ya Budia ya. Nah menurut Budia sendiri di bagian mana nih yang mau ditingkatkan atau dikembangkan? Nah, inilah Budia, saya ingin mengembangkan kemampuan saya ya dalam merancang media pembelajaran yang berbasis IT gitu loh. Kayaknya tuh kalau belajar menggunakan IT, murid-murid tuh lebih antusias, lebih senang gitu kan. Karena itu saya supaya bisa membuat pembelajaran berbasis IT itu ya saya harus terus belajar kayaknya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang kita tahu kan berdiferensiasi atau berbeda-beda muridnya. Jadi yang mau Ibu tingkatkan itu bagaimana Ibu bisa merancang pembelajaran berbasis media gitu ya, berbasis IT ya Bu ya. Baik, menurut Ibu nih Budia, upaya apa yang bisa Ibu lakukan dengan kemajuan IT untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda? Iya, yang heterogen atau diferensiasi itu ya Budia ya. Nah, kalau saya sih ingin meningkatkan kemampuan IT saya dalam menjalankan kegiatan pembelajaran di kelas, ya kan? Yang merupakan upaya saya dalam memfasilitasi mereka sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Seperti yang kita tahu nih, kan ada mungkin murid yang senangnya visual, betul. Lihat nih,
pokoknya ngeliatnya yang kalau ada warna gambar-gambar itu dia antusias, jadi tertarik gitu. Itu yang murid visual ya Bu? Iya betul, yang visual. Terus ada lagi yang mungkin audio visual, berarti dia melihat dan mendengar. Oke, bagus. Terus juga ada lagi yang gaya belajarnya mungkin kinestetik atau melihat gerakan-gerakan dari si guru. Nah itu guru ya, saya pengen banget nih meningkatkan kemampuan saya untuk menunjang kegiatan pembelajaran saya di kelas itu, supaya saya bisa memfasilitasi mereka sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing tadi. Iya. Jadi dari semua media pembelajaran yang Bu Dia sebutkan tersebut, adakah yang sudah Ibu kuasai teknik pembuatannya? Sebenarnya sih saya belum semuanya. Saya biasanya itu melakukan dengan memanfaatkan media pembelajaran basis IT, misalnya nih murid yang bergaya visual tadi menggunakan, saya masukin nih pembelajaran melalui komik online. Betul. Terus juga murid yang tadi auditory ya bisa belajar melalui rekaman suara. Setuju, betul, mendengarkan ya mereka. Lalu murid yang kinestetik bisa belajar melalui beberapa video tutorial yang merupakan eksperimen atau percobaan. Nah, gitu loh Bu Dia. Baik. Ya, jadi bagaimana Bu Dia dari yang tadi media sudah Ibu Dia sebutkan, Bu Dia sudah menguasainya belum? Dari semua itulah Bu Dia masalah saya. Saya itu masih belum bisa menguasai semuanya itu. Baru beberapa saja mungkin masih belum terlalu menarik atau tertarik nih siswa belajar gitu loh Bu Dia. Nah kalau begitu Bu Dia, saya mau bertanya nih, bagaimana Ibu sendiri menilai kemampuan diri Ibu dalam menggunakan IT? Kalau dinilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira saat ini Ibu berada di angka berapa? Kalau 1 sampai 10 ya saya sih menilai diri saya itu masih di angka 5. Ya, 5. Iya. Kan, karena saya sendiri saat ini lebih banyak mengadopsi media pembelajaran yang sudah dibuat oleh orang lain. Gitu loh, seperti yang ada di YouTube. Itu yang saya ambil gitu loh. Jadi saya belum bisa membuat media pembelajaran yang lebih dari gitu kan orang-orang itu. Jadi makanya saya lebih ke mengambil dari yang sudah ada. Gitu. Jadi jika dinilai skalanya masih berada di angka 5 ya Bu Dia ya. Baik. Target Bu Dia sendiri ini bagaimana mau meningkatnya menjadi angka berapa ke depannya? Terus seperti apa nih cara-caranya Bu Dia? Nah itu maunya sih ya idealnya itu 100. Tapi ya nggak usah muluk-muluk deh. Itu harus ada peningkatan progres ya. Dari tadi 5 ya 8 lah. 8 ya. 8 palingnya sudah lumayan gitu ya, ada peningkatan. Terus juga kalau Bu Dia bilang tadi caranya bagaimana, kalau saya sih saya harus mengembangkan kompetensi saya ini ya dalam meningkatkan kemampuan saya di bidang IT melalui berbagai pelatihan mungkin ya, pelatihan multimedia pembelajaran ya. Pelatihan ini mungkin banyak sekali yang bisa kita ikutin gitu ya. Ya. Jadi target Ibu ke depannya nih ingin meningkatkan ke angka 8 yang tadi 5 jadi 8 ya Bu ya. Caranya dengan tadi mengikuti pelatihan multimedia. Wah, bagus sekali ya Bu. Nah, kira-kira untuk mengembangkan kompetensi diri Ibu apa saja yang sudah Ibu lakukan saat ini? Yang sudah saya lakukan pertama itu saya sudah mulai belajar mandiri melalui video-video tutorial yang ada di YouTube pertama. Lalu yang kedua saya juga ada P2KP2 Jakarta Barat itu mengadakan atau menyelenggarakan pelatihan di multimedia atau peningkatan kemampuan atau kompetensi IT ya. Jadi saya sudah
mencoba untuk mendaftarkan diri saya untuk mengikuti pelatihan tersebut gitu loh Bu Ria. Itu loh di Kampung Jawa. Oh iya betul, Jalan Kerajinan itu ya. Oke, iya. Jadi di situ saya berusaha untuk menambahlah kemampuan saya di bidang IT dengan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh P2 KPTK 2. Ya. Baik Bu Dia, kira-kira mulai kapan nih Ibu mengikuti pelatihan di P2 KPTK 2? Nah, kalau yang di P2 KPTK 2 Jakarta Barat itu sih rencananya sih nanti di jadwalnya itu sekitar bulan Mei. Oh, bulan Mei. Namun kalau yang saya belajar mandiri melalui video tutorial ya, itu saya sudah mulai nih Bu Ria dikit-dikit pelan-pelan saya belajar. Kalau kayak kemarin saya sudah mulai nih belajar membuat komik ya. Iya. Terus juga komik online ya, itu saya coba Terus ya. Saya juga meningkatkan kemampuan saya dalam menggunakan Canva Bu Ria. Betul, Canva itu kan sangat menarik ya, apalagi sekarang lagi ngetren banget tuh Canva ya. Di situ kita bisa membuat macam-macam, ada presentasi, ada video, terus ada brosur, ada infografis dan lain-lain Bu Ria. Nah terus juga sekarang yang terbaru keluaran dari Canva adalah programnya adalah membuat doc atau dokumen gitu Bu Ria. Nah jadi itu sih yang sudah saya lakukan secara Iya. sebenarnya. Wah luar biasa Bu Dia. Jadi ya sudah Bu Dia lakukan itu, Bu Dia sudah berusaha belajar secara mandiri, kemudian Bu Dia juga sudah mendaftarkan ke P2 KPTK 2 di bulan Mei insya Allah ya Bu Dia ya. Lalu kemudian nih Bu Dia, nanti bagaimana selanjutnya Bu Dia mengimplementasikan hasil pelatihan tersebut kepada rekan sejawat maupun kepada peserta didik di kelas? Nah, biasanya ya memang sih ya Bu Dia, seperti yang kita tahu kalau sudah dinas luar ikut pelatihan masih ada dong judulnya tuh laporan diseminasi, betul. Apa yang sudah kita dapatkan dari luar harus kita diseminasikan terhadap rekan sejawat yang ada di sekolah ya. Apalagi itu untuk meningkatkan kualitas teman-teman kita nih di sekolah ya. Terus juga mungkin ya diseminasi itu mungkin akan saya selenggarakan ketika paling enggak di kegiatan MGMP Bu ya. Ya di MGMPS ya, MGMP sekolah itu saya akan berusaha mulai dari MGMPS. Dari lingkupnya kecil yaitu MGMPS guru ekonomi itu yang ada di sekolah. Jadi di situ setelah saya dapetin pelatihan dari P2 KPTK 2, saya akan mendiseminasikan hasil dari pelatihan itu ya tentang membuat media pembelajaran berbasis IT. Nah, saya akan berikan nih di kegiatan MGMPS. Biasanya sih kan kalau MGMPS ekonomi itu jadi di hari Selasa. Hari Selasa. Jadi mudah-mudahan sih tiap hari Selasa kalau nggak pas MGMP ke wilayah ataupun ke pusat, saya akan MGMP di sekolah. Iya. Jadi kemudian nanti akan berbagi praktik baik kepada teman-teman di sekolah minimal ya Bu Dia. Iya betul. Iya. Wah, keren sekali Bu Dia. Semoga lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Bu Dia atas waktunya. Sudah mau nih dengerin curhatan saya. Sama-sama Bu Dia. Mau menumbuhkan rasa percaya diri saya gitu loh. Ya, yang tadinya saya gimana ya? Gelisah galau ya, gegana celaka ya. Setelah coaching ini, ya alhamdulillah bisa mencerahkan pikiran saya, bisa menenangkan hati saya. Itu aja, mudah-mudahan saya bisa mengembangkan diri saya dalam meningkatkan kompetensi saya di bidang IT. Terima kasih Bu Dia, sama-sama. Terima kasih banyak sama Bu Dia. Sama-sama Bu Dia, tetap semangat. Semangat selalu Bu ya. Semangat mencerdaskan anak bangsa. Oke, Bu Dia. Terima kasih banyak ya Bu Dia ya. Sama-sama atas waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sharing lagi ya. Kalau nanti ada kesempatan lain. Iya ya. Oke, ini saya pamit dulu ya. Udah sibuk ya, dia ya sibuk.
Sibuk sekali. Itu biasa Pak Warta, ya kan? Erkas menanti. Oh, Erkas menanti. Iya, iya. Beda sih kalau ibu bendahara itu beda. Pusingnya itu ya. Oke deh, saya terima kasih banyak Bu Ria, Pak Warta. Sama-sama, Bu Dia. Saya mohon diri dulu. Iya. Semoga sukses ya Bu Dia. Semangat Semangat. buat kita semua. Sehat-sehat ya semuanya ya. Amin ya Oke, rabbal alamin. saya pamit dulu ya, Bu Ria, Pak Warta. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bu Ria, selamat ya Bu Ria. Iya, terima Sudah kasih Pak berhasil Warta. melakukan coaching Alhamdulillah hari ini. jalan lancar. Iya, kalau saya lihat-lihat juga tadi jalannya coaching yang Ibu lakukan sudah baik ya, sudah bagus. Terlihat dari alur tirtanya juga sudah terlihat ya, mulai dari tujuan utama, kemudian identifikasinya sudah muncul, rencana aksinya juga sudah muncul, dan tanggung jawab juga muncul. Semuanya sudah mengalir gitu ya, sudah mengalir. Dan saya juga lihat yang bagus dari Bu Ria itu, Bu Ria tidak berusaha untuk menggurui, tapi justru malah menggali dengan tadi betul pertanyaan-pertanyaan yang Berbobot. Ya. Iya. Nah, kedepannya nih Bu Ria, kedepannya ada kompetensi lain tidak yang mau Ibu kembangkan dari ketiga kompetensi Iya. itu? Ada yang mau dikembangkan? Kompetensi yang ketiga itu Pak ya, yang akan Iya. saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Mendengarkan mungkin ya aktif. Pak Warta. Oke. Karena kan dalam mendengarkan aktif itu kita membutuhkan fokus yang lebih ya Pak ya. Betul. Kadang-kadang kan kita terfokus sama warna kerudungnya yang kita coaching gitu kan, Nah, ini atau atau dari brosnya gitu. Jadi agak-agak terganggu, jadi Terganggu, harus ya. lebih fokus lagi. Jadi terdistract. Distract, iya. Oke, mudah-mudahan kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan baik ya. Amin. Karena banyak sekali manfaat ya dari Iya. coaching ini, bukan hanya buat diri kita sendiri, tapi buat teman-teman lain, teman-teman sejawat juga. Mungkin kita kadang-kadang kita yang butuh bantuan dari teman-teman gitu ya untuk berbagi, ada juga teman-teman yang butuh bantuan dari kita. Betul. Jadi kita saling melengkapi ya, saling melengkapi. Wah, baik sekali. Oke, Ya, terima kasih Bu Ria sama-sama Pak Warta untuk atas waktunya. kesempatannya. Iya. Siap, lain kali kita lanjutkan lagi Iya. coachingnya. Ya. Oke, sampai jumpa ya Bu Iya. Ria. Terima kasih. Sama-sama Pak Warta.